Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Anak-anak yang saya sayangi, insyaallah kita masuk pada tema 2, subtema 4, bagian yang pertama pada judul bermain di tempat wisata. Kita akan membahas tentang membedakan benda padat dan benda gas serta membuat kartu ucapan. Yang pertama, bermain di taman kota. Alat-alat permainan di taman kota ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Antara satu yang lainnya memiliki ciri dan bentuk yang berbeda. Seperti ayunan, perosotan, jungkit-jungkit, papan titian. Ini semuanya merupakan benda-benda padat. Benda padat ini cirinya dapat kita lihat, dapat disentuh, dan ukuran maupun bentuknya akan tetap sama meskipun kita letakkan di berbagai tempat yang berbeda. Ada juga di taman kota alat-alat seperti bola, ada juga balon. Karena semua ini berisikan udara, ya. Kita bahas di sini adalah udaranya. Udara yang ada di dalam bola maupun di dalam balon itu bentuknya senantiasa mengikuti wadahnya. Nah, udara di dalam bola dan di dalam balon ini termasuk dari contoh benda gas. Benda gas ini tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Bentuk benda gas itu akan senantiasa menyerupai benda atau wadahnya. Sekarang kita akan membuat hiasan kartu ucapan. Pertama yang kita lakukan adalah siapkan alat dan bahannya, seperti lem, pensil, kertas, penghapus, dan biji-bijian. Kedua, kita buat pola tulisannya terlebih dahulu. Ketiga, kita mengoleskan lem pada pola tulisan tersebut. Baru keempat, kita tempelkan biji-bijian yang ada. Dan kelima, kita hiasi kartu ucapan tersebut dengan biji-bijian. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada sebuah cerita. Abdullah dan teman-temannya telah selesai bermain di taman kota. Mereka duduk di bangku untuk beristirahat. Abdullah punya 12 biskuit yang akan dia bagikan kepada 6 temannya. Setiap teman mendapatkan biskuit sama banyaknya. Sekarang pertanyaannya, berapa biskuit yang akan diterima setiap orang? Caranya seperti ini. 12 kita bagi 6. 12 adalah banyaknya biskuit dan kita bagi 6, yaitu banyaknya teman Abdullah. 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Jadi banyak biskuit yang diterima oleh setiap teman Abdullah ada 2 buah. Ini bisa kalian hitung dengan cara pengurangan berulang. 12 dikurangi 6 dikurangi 6 sampai menemukan hasil 0. Nah, di sini ada pesan, budayakan saling berbagi. Kemudian adik-adik, ada contoh lain. Royan punya 6 pelampung. Kemudian 6 pelampung tersebut dia bagikan ke 6 pengunjung banana boat. Ini ada salah satu bentuk permainan di air, banana boat.
Pertanyaannya, berapa pelampung yang didapatkan setiap orang? Caranya, 6 kita bagi 6. Karena banyaknya pelampung 6, dibagi untuk 6 orang. Dan hasilnya adalah 1. Jadi setiap pengunjung itu akan mendapatkan 1 buah pelampung. Catatannya, jika bilangan, ini rumus penting, jika suatu bilangan itu dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka akan kita temui hasilnya adalah 1. Jika suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita mengenal aturan menjaga kebersihan dan permainan estafet balon. Kita harus menjaga kebersihan dimanapun, rumah, sekolah, maupun di tempat bermain. Kebersihan harus kita jaga setiap saat. Berikut contoh aturan menjaga kebersihan. 1. Membuang sampah pada tempat sampah. 2. Menjaga kebersihan dinding-dinding tempat yang ada. 3. Menyapu atau mengambil sampah yang berserakan. 4. Membersihkan alat-alat permainan jika terlihat kotor. Dan membersihkan bangku-bangku yang kita gunakan untuk istirahat dan yang lain sebagainya. Sekarang kita akan melihat cara permainan estafet balon. Setiap tim ini berbaris ke belakang. Anggota tim harus menyerahkan balon kepada teman di belakangnya. Balon dipegang menggunakan kedua tangan. Balon diserahkan dengan cara meliukkan badan ke bawah. Penerima balon juga harus meliukkan badannya. Balon diterima dengan mengulurkan kedua tangan. Nanti tim yang lebih cepat menyampaikan balon sampai akhir atau paling belakang, itulah yang akan menjadi pemenangnya. Sekarang kita akan mengamati keberagaman benda dan mematuhi aturan di tempat wisata. Kita ambil contoh di Taman Margasatwa atau kita kenal dengan kebun binatang. Siswa kelas 2 bertamasya ke kebun binatang. Mereka melihat beragam binatang, mereka mengamati benda-benda yang ada di sekitar mereka. Mereka mengamati benda berdasarkan bentuknya. Kemudian mereka mencatat hasil dari pengamatan tersebut pada buku mereka. Berikut hasil pengamatannya. Mereka temui botol plastik, ternyata bentuknya tetap. Tempat sampah pun bentuknya tetap. Kursi juga tetap bentuknya. Sedangkan balon ini bisa berubah-ubah. Karena apa, anak-anak? Kenapa bisa berubah-ubah? Karena di dalamnya terdapat udara. Udara ini akan senantiasa berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Abdullah bersama Royan melihat gajah di tempat wisata tadi. Mereka ingin menaiki gajah. Mereka antri membeli tiket dan mereka antri untuk menaiki gajah. Mereka menunggu sambil mendengarkan penjelasan petugas. Petugas menjelaskan aturan menaiki gajah. Apa saja aturannya? Di antaranya, pertama, duduk dengan tenang di atas gajah, kemudian berpegangan pada tempat duduk yang sudah disiapkan. Ketiga, menjaga ketenangan agar gajah tidak lari. Nah, aturan ini ditetapkan demi menjaga keselamatan dan tidak membahayakan orang lain. Bayangkan kalau gajahnya rewel, tentu akan membahayakan semuanya. Anak-anakku,
Kenapa kita harus mematuhi aturan yang ada? Tentunya ada manfaat-manfaat di sana. Di antara manfaat tersebut, itu adalah akan menjadikan kita menjadi disiplin. Kemudian kegiatan belajar akan berjalan dengan baik. Kegiatan berwisata akan berjalan dengan baik. Kemudian lingkungan tempat wisata akan menjadi nyaman. Sedangkan jika kita tidak taat aturan di tempat wisata, maka yang terjadi lingkungan tempat wisata menjadi tidak nyaman lagi. Karena tidak ada yang mematuhi aturan untuk membuang sampah pada tempatnya. Mereka buang sampah sembarangan, akhirnya tidak nyaman. Kemudian akibat kalau kita langgar peraturan yang ada, bisa jadi kita mendapatkan hukuman atau sanksi. Dan tentunya kalau kita melanggar, tidak patuh pada aturan, pasti merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Sekarang Abdullah dan teman-temannya menghitung banyaknya kelinci di kebun binatang. Ternyata di kebun binatang ada 45 ekor kelinci. Banyaknya kandang di tempat tersebut dia hitung ada 5 kandang. Nah, jumlah kelinci yang ada ketika masuk ke kandang yang ada, ya, kelincinya tertib, mereka masuk kandang sama banyaknya. Maka dari sini akan kita bisa hitung berapa isi dari setiap kandang. Bagaimana caranya? Perhatikan. Tadi dihitung ada 45 ekor kelinci. Sedangkan kandangnya hanya ada 5. Berarti kalimat matematikanya 45 dibagi 5. 45 ekor kelinci dibagi dengan 5 kandang yang ada. Dan hasilnya adalah 9. Caranya bagaimana? Caranya bisa kita gunakan cara pengurangan berulang. Berarti 45 dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, sampai hasilnya 0. Baru kita akan hitung berapa kali kita mengurangi. Itulah hasilnya. Jadi, banyaknya kelinci di setiap kandang ada 9 ekor. Sekian. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.